Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat matematika? Berjumpa lagi dengan saya Bu Emi. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang ada di kompetisi sains madrasah maupun yang ada di kompetisi sains nasional atau yang dulunya dikenal dengan OSN. Kita masih belajar bersama tim Olimpiade Madrasah bidang studi matematika SMP atau MTS. Untuk kali ini kita akan membahas soal-soal KSM Matematika tingkat kota kabupaten bagian yang ketiga. Soal nomor 11. Ayah membeli satu kaleng cat yang beratnya X kilogram. Ketika 3/5 isinya telah digunakan, berat yang tersisa adalah Y kilogram. Maka berat kosong kaleng cat tersebut adalah titik-titik kilogram. Penyelesaiannya adalah, misalkan X itu sama dengan berat kaleng plus cat, kemudian K sama dengan berat kaleng, dan I adalah berat isi atau catnya. Maka X sama dengan K plus I atau I sama dengan X min K. Berat kaleng plus cat atau X-nya sama dengan Y, berat yang tersisa, ditambah 3/5 dikali I, berat yang sudah digunakan, dan berat kalengnya. X sama dengan Y plus 3/5, I-nya kita ganti X min K sehingga X sama dengan Y ditambah 3/5 kali dalam kurung X min K. Kemudian semua kita kalikan dengan 5 menjadi 5X sama dengan 5Y ditambah 3X dikurang 3K. 3K sama dengan 5Y ditambah 3X dikurang 5X. 3K sama dengan 5Y dikurang 2X sehingga K sama dengan 5Y dikurang 2X per 3. Soal nomor 12. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 14. Dari ayat tersebut, Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya selama titik-titik tahun. Penyelesaiannya berarti kalian harus mengerti isi dari surat Al-Ankabut ayat 14. Ayat tersebut artinya adalah, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka orang-orang yang zalim. Maka dari arti surat tersebut itu Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya selama 1000 dikurang 50 tahun sama dengan 950 tahun. Soal nomor 13. Misalkan AX kuadrat min BX min C sama dengan 0 adalah suatu persamaan kuadrat dengan A adalah masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, B. masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, C. masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Persamaan yang akar-akarnya merupakan kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat di atas adalah titik-titik. Penyelesaiannya adalah kita harus ketahui dulu masa-masa kekhalifahan. Yang A adalah kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, B. kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, dan C. kekhalifahan Utsman bin Affan. Maka A sama dengan 2, B sama dengan 5, dan C sama dengan 12. Selanjutnya nilai ini kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat AX kuadrat min BX min C sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi 2X kuadrat min 5X min 12 sama dengan 0.
Kemudian dari persamaan ini kita cari koefisien dari X kuadrat, X, dan konstantanya. Maka A sama dengan 2, B sama dengan min 5, dan C sama dengan min 12. Selanjutnya kita cari penjumlahan dari akar-akarnya, yaitu X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A, sehingga sama dengan min 5 per 2, sama dengan 5 per 2. Kemudian perkalian akarnya X1 kali X2 sama dengan C per A, sama dengan min 12 per 2, sama dengan min 6. Persamaan baru itu didapat dari X kuadrat min dalam kurung 1 per X1 plus 1 per X2 dikali X ditambah 1 per X1 kali X2 sama dengan 0. X kuadrat min yang di dalam kurung kita samakan penyebutnya sehingga menjadi X1 per X2, pembilangnya menjadi X1 ditambah X2. Sehingga persamaannya menjadi X kuadrat dikurang, kurung buka, X1 plus X2 per X1 kali X2 kurung tutup dikali X ditambah 1 per X1 kali X2 sama dengan 0. Kita masukkan nilai-nilai X1 plus X2 dan X1 kali X2 nya menjadi X kuadrat min 5 per 2 per min 6 dikali X ditambah 1 per min 6 sama dengan 0. Sehingga persamaan akhirnya menjadi X kuadrat plus 5 per 12 X min 1 per 6 sama dengan 0. Soal yang ke-14, sholat subuh berjamaah di musola dihadiri oleh makmum laki-laki dan perempuan dewasa. Setiap diambil sepasang laki-laki dan perempuan dari jamaah adalah bukan mahram kecuali 3 pasangan yang merupakan suami istri. Sehabis sholat, semua jamaah saling bersalaman satu sama lain tepat 1 kali sesuai syariat yang ada. Jika banyak salaman jamaah laki-laki, 4 kali salaman jamaah perempuan, dan total salaman yang terjadi sebanyak 143 salaman, maka makmum perempuan yang hadir sebanyak titik-titik. Penyelesaiannya adalah kita ketahui ada 3 pasang suami istri. Banyak salaman laki-laki 4 kali banyak salaman perempuan. Total banyak salaman 143 kali. Maka banyak salaman selain suami istri itu sama dengan 143 dikurang 3 sama dengan 140. Banyak salaman laki-laki sama dengan 4 per 5 dikali 140 sama dengan 112. Banyak salaman perempuan sama dengan 1/5 dikali 140 sama dengan 28. Karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah makmum perempuan, maka kita cari banyaknya salaman perempuan menggunakan rumus kombinasi, yaitu kombinasi 2 dari n sama dengan n faktorial per n min 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 28. N dikali n min 1 dikali n min 2 faktorial per n min 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 28. Maka n min 2 faktorialnya bisa kita coret, kita hilangkan, sehingga menjadi n dikali n min 1 per 2 sama dengan 28. Maka n kuadrat dikurangin n sama dengan 2 kali 28, 56. Kita faktorkan menjadi n plus 7 dikali n min 8 sama dengan 0. Sehingga didapat n sama dengan min 7 atau n sama dengan 8. Karena di sini menyatakan banyaknya, maka yang tepat n-nya sama dengan 8. Berarti jumlah makmum perempuan yang hadir sebanyak 8 orang. Soal nomor 15. Takmir masjid menyiapkan 4 pompa air untuk mengisi tandon Masjid Agung. Untuk mengisi tandon sampai penuh, pompa pertama membutuhkan waktu 2 jam, pompa kedua membutuhkan waktu 3 jam, pompa ketiga membutuhkan waktu 4 jam, dan pompa keempat membutuhkan waktu 6 jam.
Waktu tercepat yang dibutuhkan untuk mengisi tandon sampai penuh adalah titik-titik menit. Penyelesaiannya adalah, kita ketahui pompa A membutuhkan waktu 2 jam, maka dalam 1 jam mampu mengisi setengah bagian tandon. Pompa B butuh waktu 3 jam, maka dalam 1 jam mampu mengisi 1/3 bagian tandon. Kemudian pompa C membutuhkan waktu 4 jam, maka dalam 1 jam mampu mengisi 1/4 bagian tandon. Dan pompa D membutuhkan waktu 6 jam, maka dalam 1 jam mampu mengisi 1/6 bagian tandon. Waktu tercepat untuk mengisi jika keempat pompa dipakai secara bersama, maka pompa A plus B plus C plus D dikali berapa banyaknya waktu itu sama dengan 1 bagian tandon. Sehingga setengah ditambah 1/3 ditambah 1/4 ditambah 1/6 kali T sama dengan 1. Kita samakan penyebutnya sehingga menjadi 6 plus 4 plus 3 plus 2 per 12 kali T sama dengan 1. 15 per 12 T sama dengan 1. Sehingga T sama dengan 12 per 15 jam. Atau T sama dengan 12 per 15 dikali 60 menit sama dengan 48 menit. Jadi waktu tercepat untuk mengisi tandon sampai penuh adalah 48 menit. Demikian pembahasan soal kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Quote untuk kali ini adalah Long Life Education, belajar sepanjang hayat. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.